Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman hadirin jamaah pengajian Matafe 80 yang akan sore ini diisi oleh Ustadz Doni Amir Sagaf. Ustadz kelihatannya belum hadir, tapi kita mulai saja dengan pengajian. Nanti apabila Ustadz sudah hadir ketika pengajian sudah pembacaan surat ayat suci Al-Quran, kita segera mulai apabila Ustadz sudah hadir. Sudah Pak hadir. Eri, jadi kita bisa mulai dengan pembacaan ayat suci ya? Silakan ada Pak Fatih yang akan melantunkan pembacaan singkat ayat suci Al-Quran. Ustadz sudah hadir. Ustadz sudah alhamdulillah. Ustadz Doni, assalamualaikum. Masih di mute ya Ustadz? Masih connecting ya. Oh, connecting. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Doni. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah hadir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah Ustadz. Jadi sebagaimana acara kita yang telah saya kirimkan rundown-nya kepada Ustadz, kita akan buka dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Ustadz. Setelah itu baru Ustadz memberikan tausiahnya. Baik. Silakan dibacakan dulu ayat suci Al-Qurannya, Pak Eri. Ya, Mas Fatih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia.
kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, jamaah pengajian sekalian, marilah sama-sama kita membacakan doa buat sahabat kita, teman kita, almarhum Roni Maulana, angkatan 79. Kamis kemarin beliau berpulang ke rahmatullah. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan di tempat yang mulia dan kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah kita bacakan Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu kami kembalikan kepada host. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fatih atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini Ustadz Doni Amir Sagaf telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan segera memulai pengajian. Pengajian kali ini adalah rangkaian dari 4 pengajian yang mengambil topik mengenai mengimani hari akhirat. 3 pengajian yang telah lalu dari bulan Juni, Juli, dan Agustus, Ustadz telah menyampaikan materi subjudul penekanan yaitu efek atau dampak ajaib terhadap keimanan terhadap hari akhir. Pada sesi penutup kali ini, Ustadz akan menyampaikan topik tentang cara yang tepat untuk beriman pada hari akhirat. Sebelumnya kita ucapkan dulu salawat dan salam agar selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Doni, silakan membawakan tausiahnya, kemudian nanti pengajuan pertanyaan dari jamaah akan dilakukan melalui chat. Silakan ditulis pertanyaan pada chat room, nanti akan dibacakan di akhir pengajian ini. Silakan Ustadz Doni. Terima kasih Pak Khairil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalu musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksimun. Wassalatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa, berkumpul untuk menundukkan jiwa dan hati kita, pikiran kita, agar pantas kita diberikan pemahaman Al-Quranul Karim. Ya. Sebagian ayat-ayat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan sore hari ini, maaf. Biasanya ceramahnya subuh, Pak, jadi masih ke bawah ini ya, suasananya tuh ya. Sore hari ini insya Allah adalah ayat-ayat yang amat sulit sebetulnya, seperti tadi dibacakan oleh Ustadz kita, Quran surat ke-7 ayat 187. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu sakulat fis samawati wal ard, dan seterusnya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Jika orang bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, ya, maka katakan innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang tahu waktunya kecuali Dia. Pada berikutnya nanti, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau seolah engkau tahu padahal tidak tahu. Jadi apa yang akan kita bahas ini betul-betul adalah sesuatu yang berat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mulai ya, sebelum masuk ke dalam intinya, ya ini saya mohon izin share screen di layar Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ya, ini ya. Cara tepat ya beriman kepada hari akhir. Artinya ada cara yang tidak tepat. Nah, ini cara tepat tentu saja berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Sebelum mulai ke intinya, saya ingin sharing dulu sebuah quotation, ya, sebuah perkataan yang inspiratif sekali dari seorang tokoh yang terus terang saya memang idola sama dia. Namanya adalah Muhammad Ali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada suatu kesempatan di sekitar tahun 70-an ya, kalau saya nggak salah itu, interview ini terjadi. Muhammad Ali ditanya, ini sedang tenar-tenarnya, kekayaannya juga sedang tinggi-tingginya. Baru saja mengalahkan mengalahkan Joe Frazier ya dalam pertandingan itu. Nah, dia ditanya oleh seorang anak kecil, apa yang akan Anda lakukan setelah pensiun? Ya. Jawabannya luar biasa. Saat itu sudah menggetarkan gitu jawabannya. Dia bilang, get ready to meet God. If there is heaven, I want to see it. Yeah. If there is heaven, I want to see it. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya potongan videonya ya. Potongan videonya. What am I going to do the next 16 years? What's the best thing I can do? Get ready to meet God. Going in real estate, going in business, teaching boxers, that won't get me to heaven. God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm going to dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bring people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it. Ya, itu dia kalimat yang luar biasa. So if I die, if there is heaven, I want to see it. Ya, I want to see it. Luar biasa. Ya, terus terang membuat saya merenung. Ya, kalimat ini, if there is heaven, I want to see it. Kalimat ini luar biasa karena diucapkan oleh seorang yang amat terkenal ketika itu. Juga bukan orang yang kere gitu ya, sehingga pengen mati gitu, bersiap untuk mati, bicara tentang mati. Dia bicara itu ketika dia lagi terkenal-terkenalnya.
ini ada beberapa website saya screenshot Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saat itu ya sekitar tahun 74 sampai 80 ya. Tahun 80 itu selagi terkenalnya Muhammad Ali itu, net worth-nya dia ya, itu diperkirakan adalah sekitar 5,4 juta dolar ketika itu. Ya, kira-kira dengan uang sekarang ya 26 juta dolar. Today's money itu. 26 juta dolar. Kalau saya nggak tahu nih, kalau 1 juta dolar sekitar berapa tuh? 15 miliaran ya rupiah uang kita. Ini 26 juta dolar. Net worth-nya Muhammad Ali ketika itu. Bayangkan orang punya duit 26 juta dolar dan bicara soal get ready to meet God. So if I die, if there is heaven, I want to see. Luar biasa ya. Jadi apa yang ada di kepalanya dia, apa yang menjadi pikirannya dia, sehingga dia bicara tentang kalau ada surga saya kepengen lihat gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini tahun 2016 ya, net worth Muhammad Ali yaitu dihitung diperkirakan 80 juta dolar ya 2016 ketika dia wafat ya tahun 2016 Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi bukan orang sembarangan ya tapi perkataannya luar biasa ya, get ready to meet God ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah kita akan coba masuk ya bagaimana rumusnya ya supaya kita bisa dapat rasanya ya. Saya selalu saya selalu kepingin punya rasa yang dirasakan oleh seorang Muhammad Ali ketika itu. Di puncak di puncak ketenarannya, di puncak kekayaannya, ya, di puncak kejayaannya. Dalam satu wawancara dia bilang, if there is heaven, I want to see it. Tapi rahmati Allah. Ya mudah-mudahan ini akan membawa kita ke sana. Bapak Ibu, saya to the point saja karena waktu kita tidak banyak. Jadi Allah menjelaskan rumus di dalam Al-Quran agar cara kita beriman itu tepat. Ya, jadi dari 4 kali pertemuan betul-betul saya simpan pertemuan ini ya agar betul-betul menjadi legacy buat kita dan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini nggak mudah, Bapak Ibu, tidak mudah. Quran surat keempat An-Nisa ayat 136. Ini rumusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini rumusnya. Ini ayat luar biasa karena di ayat ini ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ada sesuatu yang aneh di sini yaitu orang beriman diminta untuk beriman ya. Jadi orang beriman diminta untuk beriman ya. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ya ayyuhallazina amanu, ini orang yang beriman ya. Orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu aminu, diminta untuk beriman. Ya. Bapak Ibu, dan ini jarang sekali terjadi di dalam Al-Qur'an, ya. Bisa dihitung dengan sebelah tangan. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sekarang maupun yang diturunkan terdahulu. Nanti kita breakdown. Tapi yang menarik adalah pada penggalan berikutnya setelah wakaf, ini wakaf ya, yang jim itu wakaf. Setelah wakaf, Allah jelaskan keterbalikannya kalau kalian tidak beriman kepada yang 3 ini. Wa may yakfur billah. Nah, tadi berimannya kepada Allah, Rasul dan kitab ya, 3 ya. Sekarang wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah. Tadi tidak ada malaikat, sekarang ada malaikat. Wa malaikatihi wa kutubihi tadi ada. Wa rusulihi tadi ada, wal yaumil akhir. Nah, ini pembahasan kita. Wal yaumil akhir. Ya. Wa may yakfur billah ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ya. Ada hal yang menarik di situ karena anatomi ayat ini itu melahirkan question mark ya, melahirkan tanda tanya. Begini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, orang-orang beriman diminta beriman kepada Allah, 15 menit. kepada Rasul Allah ya, dan kepada kitab Allah.
Apa? Tapi uniknya 3 keimanan Ini belum. akan menghasilkan 5 bentuk keimanan, ya, yaitu tadi kepada Allah satu sudah, kepada malaikat yang tadi tidak ada di syaratnya, kemudian kemudian kepada Rasul ada, dan satu lagi yang tadi tidak ada, yaitu kepada hari akhir, ya. Dan ini yang akan menjadi poin kita, ya, hari akhir ini, ya. Saya ulangi ayatnya, ya, supaya kita familiar, ya. Saya ulangi ayatnya, Quran surat keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan kalau yang buka mushaf 136 dari surat An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, ya, saya sambil ini. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya, itu 3. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya. Jadi ada tambahan di situ, yaitu malaikat dan hari akhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ini adalah perbandingan yang perbandingan lurus atau bisa juga perbandingan lurus, ya. Karena kalau beriman maka nanti akan beriman kepada yang 5 ini. Kalau ini turun yang 3, pasti yang ini juga turun. Sebaliknya kalau yang ini naik, yang 3 ini, maka yang 3 ini juga naik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sekali lagi saya highlight, ada 2 yang tidak ada tadi hasilnya, yaitu malaikat dan hari akhir. Oke? Malaikat dan hari akhir. Nah, pelan-pelan kita masuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masih dari ayat itu, maka rumusnya begini. Kitab Al-Quran, ya, kitab Al-Quran itu sebagai sumber, ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, itu semua terdapat di dalam kitabullah. Ya, dalam kitabullah. Jadi inilah titik poinnya, starting poinnya. Kemudian nanti menghasilkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir, ya. Nah, jadi rumusnya kitab Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ketika kita mampu merasakan dahsyatnya fakta bahwa, nah ini, ya, kitab Al-Quran ini, ketika kita mampu merasakan dahsyatnya fakta bahwa ada peran malaikat dalam turunnya kitab ini, atau kitab ini diturunkan melalui malaikat, ketika kita mampu merasakan fakta bahwa kitab ini diturunkan melalui perantara malaikat, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasilnya akan tumbuh keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada kehidupan akhirat. Itu rumusnya. Ya, itu rumusnya. Sekali lagi, kitab Al-Quran ini, ketika kita mampu merasakan ada peran malaikat di situ, yaitu diturunkan melalui malaikat, kepada Rasulullah melalui malaikat, ya, maka kita akan mampu merasakan keimanan kepada Allah, Rasulullah, dan kehidupan akhirat. Ya. Sebentar, kita masih lanjut dulu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya adalah, nah ini saya hadirkan insya Allah, kalau waktu kita cukup 3 contoh, ya, pada kesempatan sore hari ini, bagaimana bisa merasakan ini nih, Bapak Ibu, ya. Bisa merasakan bahwa Al-Quran ini diturunkan melalui perantara malaikat. Dan dahsyatnya seperti apa, Bapak Ibu? Dahsyatnya. Karena itu akan melahirkan keimanan kepada yang sedang kita tuju sore hari ini, ya, pada pembahasan kita adalah negeri akhirat, ya, kehidupan akhir. Oke, maka itu ini dikatakan, atau saya memberanikan diri menyebutkan cara yang tepat, ya, untuk mengimani akhirat, Bapak Ibu. Saya hadirkan 3 contoh, ya, untuk menjelaskan rumus ini. Contoh pertama, ya. Jadi maksudnya begini, kita cari wow faktornya dari ayat-ayat Al-Quran ini yang menunjukkan bahwa dia memang bukan buatan manusia, sehingga butuh perantara malaikat, sebab pemilik kitab ini terlalu tinggi atau maha tinggi, sehingga tidak mampu tidak mampu manusia itu menampung semuanya, kecuali melalui perantara malaikat.
Ya, dengan begitu akan tumbuh keimanan kepada akhirat, Bapak Ibu. Ya. Saya mulai dari surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat ke-5, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Silahkan, kalau mau buka mushafnya, silahkan surat ke-22, ayat ke-5. Dan selalu kalimatnya tantangan, ya. Allah menantang kita. Ya, jadi selalu polanya begitu. Dalam Al-Quran, tantangan dan ujungnya ketika kita tidak sanggup akan tantangan itu, maka kita akan beriman kepada hari akhirat. Bapak Ibu. Yang pertama, Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayat ke-5. Kalimat Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. In kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai sekalian manusia. Kalau sempat ada keraguan di dalam hati kalian tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat. Fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, min mudghatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin lidubayyina lakum. Wa nufirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tifla, thumma litablughu ashuddakum. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a tazat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahid. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini mengatakan kepada kita, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu terhadap hari berbangkit atau hari akhirat, maka renungkanlah betapa detailnya perjalanan kehidupan manusia. Allah deskripsikan satu persatu, ya. Wahai sekalian manusia, ini ada terjemahannya. Wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin. Pertama, Allah jelaskan bahwa kita diciptakan dari turab, dari tanah, ya. Maksudnya bapak moyang kita diciptakan dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian setelah beliau diciptakan yaitu Nabi Adam, penciptaan berikutnya itu dari nutfah. Kemudian dari nutfah. Min nutfatin, tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Dari nutfah jadi segumpal darah dalam sel telur ibu, ya. Jadi segumpal darah. Inna khalaqnakum min turabin, tsumma min nutfatin, tsumma min alaqatin, tsumma min mudghatin, ya, segumpal daging, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, mudghatin, tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, yang sempurna maupun yang tidak sempurna kejadiannya. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian semua tentang kekuasaan kami, ya. Tsumma nufirru fil arhami ma nasya', kemudian kami tetapkan ketika di dalam rahim itu kami tetapkan apapun yang kami kehendaki ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam kondisi sebagai bayi. Tsumma litablughu asyuddakum, sampai berangsur-angsur menjadi dewasa, ya. Litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa, di antara kalian ada yang kami wafatkan sebelum sampai masa uzurnya. Minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, dan di antara kalian ada yang kami panjangkan umurnya sampai usia pikun atau usia tidak lagi ya'lamu min ba'di ilmin syai'a, tidak lagi tahu apa yang dia ketahui sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi mulai dari turab, ya, yaitu bapak moyang kita Adam, ya, beliau diciptakan dari tanah, kemudian seterusnya kita diciptakan dari urutannya dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, agar Allah menjelaskan kepada kita di dalam rahim itu. Kemudian keluar kita sebagai bayi, berangsur-angsur kita dari dulu kecil sampai sekarang dewasa, sampai sekarang menginjak masa tua. Ada yang sudah wafat, tadi kita mendoakan ada sahabat Bapak Ibu semua di FEUI ini yang sudah wafat, ada yang dibiarkan Allah hidup sampai pikun, ya. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, ya, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang dia ketahui sebelumnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi gambaran perjalanan ini, Bapak Ibu, yang sangat detail ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sangat detail ini, Bapak Ibu, kita harus melihatnya dari 3 sisi.
Nah, ini wow faktornya ayat ini. Yang pertama, betapa penjelasan ini betul-betul presisi sekali. Tepat betul penjelasannya. Ya. Mulai dari manusia pertama, turab, manusia selanjutnya dengan nutfah, ya. Ada kesempurnaan segumpal daging di situ, ya. Dan itu dibuktikan sekarang oleh banyak penelitian di bidang ilmu kedokteran modern. Ketika ketika segumpal daging itu ada yang sempurna, yang tidak sempurna, nanti lahirnya menjadi difabel atau tidak difabel itu terjadi ketika menggumpal dagingnya dari segumpal darah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi luar biasa. Kemudian betapa presisinya dari bayi kita lahir sampai kemudian litablugu asyuddakum, semakin hari semakin dewasa semakin kuat. Litablugu asyudda itu artinya semakin banyak kekuatan kita, yang tadinya tulang kita lembut, ya, yang tadinya tulang belulang kita itu tidak kuat, ya, menjadi tulang belulang yang kuat, gigi kita demikian pula, dan seterusnya sampai kemudian dewasa dan tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi betapa presisinya, ya, betapa tepatnya, ya, perjalanan sekuennya, ya, perjalanannya. Yang kedua, nah ini luar biasa, ya. Salah satu tanda kekuasaan Allah adalah dipilihnya sebagian penciptaan manusia ini menjadi tidak sempurna. Ya. Menjadi tidak sempurna. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang berkebutuhan khusus yang Allah takdirkan, atau difabel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka tuh tanda-tanda kebesaran Allah itu. Tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk merenungi ayat ini. Makanya respect kita kepada orang yang dititipi difabel dalam keluarganya. Respect kita kepada orang-orang yang anak-anaknya Allah pilihkan berkebutuhan khusus. Karena mereka dipercaya untuk menjaga salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Linubayyina lakum, kalimatnya begitu tadi, ya. Linubayyina lakum. Agar di antara kalian yang merenungi betul-betul bisa terjelaskan. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dalam proses rahim itu, ya, ketika terbentuk dari segumpal darah menjadi segumpal daging itu, ya, itu betul-betul tidak ada kekuasaan manusia di situ. Nggak ada kekuasaan manusia di situ, Bapak Ibu. Luar biasa. Sekarang manusia, ilmu kedokteran bisa membuat pembuahan dengan cara istilahnya bayi tabung gitu, ya. Tapi sesudah terjadinya di dalam rahim itu, sekuen tadi terjadi, tidak ada lagi kekuatan di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi luar biasa, ya. Bagi kita yang dititipi anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak difabel, orang-orang difabel, Anda sedang menjaga satu ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah, ya, bersama dengan Anda. Betapa mulianya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang ketiga, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang menjadi poin penting kita, ya. Poin yang ketiga ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah poin penting kita, ya. Bahwa informasi sedahsyat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa dimiliki oleh seorang manusia, ya, oleh seorang manusia biasa, ya. Beliau kan manusia biasa juga. Qul innama ana basyarun mitslukum, ya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Setelah turun wahyu, maka beliau menjadi nabi, ya. Tapi selebihnya beliau manusia biasa. Informasi sedahsyat itu bisa dimiliki oleh seorang manusia yang hidup di tengah-tengah padang pasir, dikelilingi oleh gunung batu, di tengah-tengah masyarakat yang tidak memiliki tradisi tulis-menulis, dan betul-betul jauh dari pusat ilmu pengetahuan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Sehingga, nah ini poin penting kita, tidak mungkin informasi ini berasal dari dirinya sendiri sebagai manusia tadi. Artinya pasti berasal dari satu sumber yang sangat atau paling mengetahui perjalanan kehidupan manusia, yang tidak mungkin lagi ada yang lain kecuali adalah pencipta manusia itu sendiri. Dan karena amat tingginya sang pencipta ini, maha tingginya dia,
Ya. Tidak mungkin dia turun untuk menjelaskan informasi dahsyat ini, maka disitulah ya, dibutuhkan perantara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadirlah malaikat di situ untuk menyampaikan informasi dahsyat seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati. Iya. Jadi ini adalah bukan permainan, ini adalah perjalanan logika terbalik. Makanya tadi ayatnya di awal, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, kalau kalian ragu akan kebangkitan hari akhir nanti, maka ya, disusun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disusun oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya. Yang lebih poin pentingnya nomor 3 ini, bahwa ini semua ya dimiliki informasi ini oleh seorang manusia ya, yang hidup di tengah padang pasir, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, dikelilingi gunung batu, jauh dari peradaban keilmuan, tapi kita perhatikan tadi detailnya luar biasa, ya, sekuensinya luar biasa, tepat, presisinya luar biasa, kata-kata yang kata-kata pilihan itu luar biasa, ya, linubayyina lakum, yang sempurna dan yang tidak sempurna, ya, untuk menjelaskan kepada kalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ayat ini, ya, wow faktornya. Maka itu pada lanjutan ayatnya, pada lanjutan ayat berikutnya maksud saya, tadi ayat 5 ya, ayat 6 dan 7-nya, disitulah Allah Subhanahu wa taala langsung mengeksekusi dengan kalimat zalika, yang demikian itu, maksudnya kepahaman kita akan ayat sebelumnya tadi itu ya, bahwa sekuen itu bagaimana dia diturunkan kepada seorang manusia yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis dan lain sebagainya itu, zalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta, masya Allah, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Pada ayat berikutnya, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, ya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang demikian itu agar kalian mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu hak, betul, nyata, ada. Siapa yang membuat sekuen itu kecuali Allah? Siapa yang menjabarkannya di hadapan kita kecuali Allah? Kalau bukan Allah. Siapa yang membuat presisi diturunkan kepada seorang manusia yang tidak ngerti baca tulis di tengah gurun pasir 14 abad yang lalu, ketika orang belum mengenal mikroskop, ketika orang belum mengenal ilmu ilmu kedokteran yang canggih seperti sekarang gitu, ya. Zalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta, bahwa Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, wa annahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah lah yang mampu melakukan segala sesuatu. Pada ayat berikutnya, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan agar kalian mengerti bahwa yang namanya hari kiamat itu, ya, hari akhir itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fiha. Kenapa la raiba fiha? Karena sekuen tadi itu. Ya, kita nggak bisa lari dari sekuen itu, Bapak Ibu. Ya. Coba apa Bapak Ibu bisa menghentikan waktu untuk tidak tua? Dari kecil, kita dulu pernah kecil, kita dulu pernah segede gini, Bapak Ibu ya. Segede botol kita ini ketika lahir itu. Sekarang sebesar ini. Tadi kata Allah, "Tsumma nukhrijukum tifla." Kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tiflun, anak kecil. Segede botol, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. 2 kilo, 3 kilo, sekarang sebesar ini. 90 kilo. Oh maaf. Jangan nyebut berat badan, nanti sensitif ya. Buat saya maksudnya. Ya. Tapi itulah faktanya. Ya. Kita lihat sekarang diri kita nih, kalau kita renungi ayat ini luar biasa. Apalagi kalau kita merenungi ada orang-orang di tengah-tengah kita berkebutuhan khusus ya. Tadi Allah sudah katakan mereka itu ayat, tanda bahwa Allah lah yang berkuasa atas itu semua. Nah, mestinya itu membawa kita kepada pemahaman wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Kenapa? Karena Anda tidak sanggup keluar dari sekuen yang Allah buat. No one, tidak ada orang yang bisa. Dan berita ini Allah turunkan kepada seorang manusia yang tidak bisa baca tulis 14 abad yang lalu. Luar biasa. Ya, luar biasa kan? Bapak Ibu.
Oke. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang kedua adalah tantangan Allah, ya, serupa juga seperti itu tapi agak berbeda, yaitu tantangan Allah untuk kepada siapapun, ya, kepada siapapun yang bisa dan boleh bikin koalisi dengan siapapun. Tantangan Allah untuk menciptakan, menduplikasi satu surat yang serupa seperti surat Al-Baqarah. Ya. Quran surat kedua, Bapak Ibu, ya, surat kedua, surat Al-Baqarah, ya, silakan dibuka ayat 23 dan 24 kalau Bapak Ibu mau buka di mushaf, ya. Ini juga tantangan yang luar biasa. Sehingga pada ayat 24-nya pada ayat 24-nya itu kalimat Allah, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan pernah ada yang mampu, fattaqun nar, maka takutlah akan neraka nanti di hari kiamat, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakunya, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, menggambarkan negeri akhirat. Ya. Jadi tantangan ini menggambarkan negeri akhirat, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya dulu waktu pertama mempelajari ayat ini, belajar menghafalkan, saya pikir, loh, ini tantangan berani sekali. Saya pikir, kenapa? Karena ya apa sulitnya membuat surat seperti surat Al-Baqarah ini? Ya, tinggal mengumpulkan bahasa Arabnya, ini nggak sulit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, oke, tentang sejarah, oke, tentang ini, tinggal diduplikasi saja. Ya, tinggal duplikasi saja. Tapi belakangan saya baru paham, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tantangan ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali Allah saja. Ya. Nah, maka pada ayat 23-nya di atas tadi, ya, kita belum bacakan itu, wa in kuntum fi raib, sama-sama ada raib, tadi juga raib, surat Al-Hajj. Kalau kalian ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, ya, dan nanti berujung kepada hari kiamat tadi, ya, ayat 24-nya tadi, maka datangkanlah satu surat seperti surat ini dan panggillah, ajaklah siapapun yang bisa kalian ajak, boleh bangsa jin, boleh bangsa malaikat, siapapun itu silahkan. Min dunillah, kecuali Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Ya. Kata Allah, nggak akan mampu kalian. Ya. Kenapa bisa begitu, ya? Kenapa bisa nggak mampu gitu, ya? Nah, fakta itulah yang akan membuat keimanan kita akan akhirat boost up, Bapak Ibu. Karena pada ayat tadi, saya bacakan di ayat seterusnya itu, fa illam taf'alu walan taf'alu, ketika kalian tidak mampu dan kalian paham bahwa kalian tidak mampu, maka kalian akan bertakwa kepada hari akhir. Di dalamnya ada neraka, ada surga, dan seterusnya, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita tidak mampu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Begini rahasianya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelan-pelan, ya, kita masuk di dalam surat Al-Baqarah ini. Ini masih di evidence atau bukti yang kedua, ya. Dalam surat Al-Baqarah ini ada ayat termulia, yaitu ayat kursi. Quran surat kedua ayat 255, ya, ayat kursi. Insya Allah kita semua hafal nih ayat kursi ini, ya. Bapak Ibu, ya, dulu, ya, sebelum sebelum mempelajarinya, waktu kecil saya pikir ayat kursi itu ayat buat ngusir setan. Ya. Jadi kalau takut baca ayat kursi gitu, ya. Kalau takut ke kamar mandi malam-malam tuh, ya, baca ayat kursi untuk ngusir setan biar setannya nggak berani gitu, ya. Padahal ayat ini luar biasa, Bapak Ibu, ya, luar biasa. Ayat kursi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau kita baca sesuai dengan wakofnya, ya, tanda bacanya, ya, ini wakof ini, ya, sebentar nih. Ini tanda baca, nih, jim, ya, ini tanda baca, maaf, balik. Ini tanda baca, jim tanda baca, ya, kemudian berikutnya jim lagi tanda baca, ini tanda baca, tanda bacanya semua, ya. Kalau kita ikuti tanda bacanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tanda baca 4, tanda baca keempat, tanda baca kelima, tanda baca ke-6,
ke-7, ke-8 sampai ke-9, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita ikuti tanda bacanya, artinya berhenti di tanda baca ini atau wakaf ini, ya. Baru yang terakhir ayat penghabisan di sini, ya. Kalau kita ikuti tanda bacanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayat kursi itu dibagi 9. Ya, kalau kita urutkan urutkan vertikal seperti ini, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 1, la ta'khudhuhu sinatun wala naum 2, lahu ma fis samawati wa fil ard 3, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni 4, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum 5, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa 6, wasi'a kursiyyus samawati wal ard 7, wala ya'uduhu hifzuhuma itu 8, wa huwal aliyyul azim itu 9. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, ketika kita urutkan seperti ini, ya, akan kita dapati satu pola yang luar biasa. Polanya adalah apa yang disebut di wakaf pertama, ya, itu akan kita temukan ada di wakaf yang ke-9, atau kalau boleh disebut wakaf ke-9 itu 1 dari belakang. Yang disebut di 1 dari depan, ada di 1 dari belakang. 1 dari depan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya. 1 dari belakang, atau 9 tadi, ya. 1 dari belakang, wa huwa juga al-aliyyul azim. Bicara tentang Allah, ya. Yang 1 ini bicara tentang Allah, yang depan ini, yang belakang yang 1 belakang ini juga bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama ada kata-kata huwa, Bapak Ibu. Wa huwa al-aliyyul azim, di atas la ilaha Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya. Wakaf kedua atau penggalan kedua, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, ya, menunjukkan atau artinya adalah dia tidak pernah terkena rasa kantuk maupun rasa letih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah terkena rasa kantuk maupun rasa letih, rasa capek gitu, ya. 2 dari belakang atau 8, wala ya'uduhu hifzuhuma, dia sama sekali tidak berat dalam menjaga langit dan bumi. Kualitas tidak ngantuk dan tidak capek ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, berkesambungan dengan kemampuannya menjaga langit dan bumi tanpa berat sedikit pun, ya, tanpa berat sedikit pun. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahu, milik dia, ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Ada kata-kata as-samawati wal ard, ya, langit dan bumi, 3 dari belakang atau 7, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Juga ada kata-kata as-samawati wal ard. Di atas lahu itu kepemilikan, ya, pemilik. Di lahu, di bawah wasi'a kursi menunjukkan kekuasaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dia yang memiliki langit dan bumi, dia yang menguasai langit dan bumi, ya. Karena biasanya dalam kehidupan manusia ada yang menguasai tapi tidak memiliki, sebaliknya ada yang memiliki tapi tidak menguasai. Dia memiliki dan dia menguasai. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni, ya. Illa biizni, siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali yang dia izinkan. Pada penggal atau wakaf keempat dari belakang atau yang keenam, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, illa biizni, illa bima syaa. Siapa yang mengetahui ilmu yang ada di sisinya kecuali yang dia inginkan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, berkesambungan antara 4 yang depan dan 4 yang belakang, menyisakan 1, yaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang mengetahui yang depan dan dia yang mengetahui yang belakang, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah, ya, untuk kita menelusuri kenapa Allah kenapa Allah menghadirkan ayat tantangan tadi itu, ya, dan akan hasilnya kepada keimanan kita kepada akhirat. Bapak Ibu, mohon kita perhatikan wakaf yang ketiga, yaitu ada kalimat as-samawati wal ard, ya. Jadi langit dan bumi, Bapak Ibu, langit dan bumi. Nah, rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa tidak akan ada yang mampu membuat surat Al-Baqarah kecuali Allah, ya. Rupanya ini bukan hanya soal suratnya saja, bukan hanya soal tulisan dan isinya saja, tapi lebih dahsyat lagi adalah soal polanya, Bapak Ibu. Ya, ini saya cepat saja di sini. Kalau kita hafalkan
surat Al-Baqarah 2,5 juz itu beserta dengan isinya, kita akan paham bahwa surat Al-Baqarah itu bisa dibagi 9 penggalan ya. Penggalan pertama yaitu menemukan kebersambungannya pada penggalan terakhir ya. Quran surat surat kedua ini mulai dari ayat pertama sampai ayat 29 itu nanti berkesambungan dengan 284 sampai 286 ya. Jadi makanya kalau di dalam Al-Qur'an kita baca Al-Qur'an itu kok temanya beda-beda ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun dan seterusnya itu sampai ayat 29 kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tahu-tahu pada ayat 30 berubah lagi temanya, yaitu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tahu-tahu pada ayat ke-30 temanya berubah jadi membicarakan Nabi Adam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, rupanya ya Nabi Adam yang keluar dari surga itu beserta dengan istrinya ya berkesambungan dengan penggalan di belakangnya, yaitu dari ayat 261 sampai 283, yaitu memagari sifat serakah di dalam diri kita. Di sini dikumpulkan semua ayat mengenai keuangan, baik itu infak, sedekah, riba, apalagi zakat dan lain sebagainya ada di sekumpulan ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan Nabi Adam keluar karena ada sifat serakah, ya diberikan surga dan seisinya, tapi tidak diberikan satu pohon. Ya, singkat cerita begitu. Pada penggalan ketiga, mulai dari ayat 40 sampai ayat 123, Bapak Ibu, ya, mulai berbicara kepada Bani Israel dan mengingatkan kepada Bani Israel betapa mereka telah gagal menjalankan syariat yang Allah berikan kepada mereka di atas muka bumi ini ketika mereka menjadi pemimpinnya. Ya, mulai dari ayat 40 sampai ayat 123. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, itu ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah ini sampai ayat 123, Bapak Ibu. Nah, rupanya ya 3 dari belakang, Bapak Ibu, mulai dari ayat 158 itu inna sofa wal marwata min sya'airillah dan seterusnya mulai dari ayat sa'i terus sampai ayat 260, ini semua berbicara tentang syariat yang Allah berikan sekarang kepada kita, ya. Sekarang kepada kita. Syariat kepada Bani Israel dulu, sekarang syariat kepada kita. Di sekumpulan ayat inilah terdapat syariat tentang haji, umroh, puasa, sholat, apalagi nikah, talak, kital, perang dan lain sebagainya, semua terkumpul di sini. 158 sampai 260, Bapak Ibu. Syariat di atas muka bumi. Ini juga syariat di atas muka bumi, tapi dulu, yaitu kepada Bani Israel. Ya, ini kesambungannya di sini, Bapak Ibu. Ya, nah demikian pula pada ayat 124 mulai berubah lagi bicara tentang Nabi Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Terus sampai ayat 142, sementara 4 dari belakang, ya, itu berbicara tentang warisan yang ditinggalkan Nabi Ibrahim, yaitu tentang Ka'bah, tentang kiblat yang kita menghadap kepadanya, ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ya, itu warisan Nabi Ibrahim yang dibicarakan di penggalan sebelumnya, ya. Jadi 4 dan 6 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyisakan satu ayat yang di tengah, yaitu ayat ke-143 menjadi umat pertengahan. Ya, jadi ayat 143 itu bicara tentang menjadi umat pertengahan, umatan wasatan. Perintah menjadi umat pertengahan adanya betul-betul di tengah, ya. Ayat 143 dari 286 kalau dibagi 2 adalah 143, bahkan angka 1, angka 4 dan angka 3 itu kalau dijumlah masing-masing angka itu menjadi 8, dan 8 adalah angka tengah dari 286, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi menjadi umat pertengahan, ya, dia ada di ayat pertengahan, bahkan angkanya sendiri itu kalau dijumlah menjadi angka tengah dari 286, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu, ya, sebagaimana tadi, kalau kita perhatikan tadi di ayatul kursi, ya, nomor 3-nya itu adalah as-samawati wal ard, langit dan bumi, kalimatnya langit dan bumi, wasi'a kursiyus samawati wal ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Begitu pula keseluruhan surat Al-Baqarah ini, penggalan ketiganya, 3 dari belakang, 3 dari depan dan 3 dari belakang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara
tentang syariat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Dulu kepada Bani Israel, sekarang kepada kita kaum muslimin. Bumi ini. Ya. Jadi kalau kita ingin makmur bumi ini, jalankan syariat ini. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kita masih bicara kenapa Allah menantang, ya, menantang siapapun yang bisa bikin surat seperti ini, coba, bisa nggak? Gitu ya. Kenapa Allah menantang itu? Nah, rupanya bukan karena suratnya, bukan karena bahasanya, bukan karena ilmu, sejarah dan lain sebagainya yang ada di dalamnya, tapi lebih jauh daripada itu karena polanya, Bapak Ibu. Ya, rupanya tentu saja bukan kebetulan bumi tempat kita tinggal, tadi disebut as-samawati wal ard, langit dan bumi. Kemudian disebut juga di penggalan surat Al-Baqarah itu syariat yang diturunkan di muka bumi. Rupanya bumi kita pun ada di urutan ketiga. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan pola perputarannya sama seperti pola yang tadi kita gambarkan pada ayatul kursi dan surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa memahami bahwa tantangan ini tidak akan bisa dipenuhi oleh siapapun juga kecuali hanya oleh Allah saja. Kenapa begitu? Karena kalau kita ingin membuat surat seperti surat Al-Baqarah, tandingannya kita harus membuat alam semesta, kita harus membuat galaksi, kita harus membuat matahari, kita harus membuat gravitasi, kita harus membuat medan elektromagnetik, kita harus membuat planet tempat ditinggali makhluk yang akan kita tinggali, kemudian kita turunkan kitab kepada mereka agar mereka paham. Ya, ada yang bisa membuat itu kecuali Allah. Ya. Fa illam taf'alu, tadi kalimatnya kita kembali sedikit. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak mampu, tidak akan pernah mampu. Walan taf'alu. Ya, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Ya. Maka imanilah, takutlah akan neraka nanti di hari kiamat yang bahan bakunya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi inilah cara beriman kepada akhirat itu. Jadi logika kita diajak berpikir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Logika kita diajak berkelahi dan akhirnya dia akan tertunduk kepada fakta bahwa kitab ini bukan kitab buatan manusia, sehingga ada peran malaikat di situ untuk menghantarkannya kepada manusia, karena kitab ini dibuat oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi, tentu saja dia terlalu tinggi untuk bisa menurunkannya kepada manusia, kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Oke, ini contoh, ini dua, Bapak Ibu ya. Saya pikir sudah jam 5 lewat 1 kalau di jam saya, Pak Khairil, apakah kita sudahi? Ya Ustadz, kalau masih ada materi yang perlu disampaikan silakan Ustadz. Oh gitu. Ya. Baik. Oke, satu lagi ya, satu contoh lagi Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu memakan waktu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang ketiga. Tadi saya janjikan ada 3. Yang ketiga, ini adalah sebuah jawaban. Ini sebetulnya banyak ya, banyak ini. Tapi saya sampaikan 3 hal ini yang paling menurut saya, yang paling fundamental ya, yang paling fundamental. Yang ketiga adalah sebuah jawaban luar biasa yang Allah sematkan di dalam Al-Quran. Jawaban dari apa? Nah, jawaban dari sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya ada di surat kedua Al-Baqarah ayat 129. Ya. Di doa beliau begini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sepintas doanya biasa saja ya. Tapi nanti kita akan temukan keajaibannya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang Rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, kemudian akan mengajarkan mereka kitab itu peraturan-peraturan-Mu, kemudian mengajarkan hikmah di sini, yang ketiga, dan membersihkan jiwa mereka. Ini yang keempat. Ini kurikulumnya ya, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ajarkan ayat, yatlu alaihim ayatika, kemudian ajarkan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, ajarkan hikmah, dan bersihkan jiwa. Itu urutannya begitu ya. Innaka antal azizul hakim. Doanya begitu. Nah, jawaban Allah di dalam Al-Quran, ada 3 kali. Dan kalimatnya identik seperti doanya. Ya. Ada 3 kali dan kalimatnya identik seperti doa di 129 ini. Cuma, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, urutannya berubah. Dan perubahan urutan di ketiga jawaban tersebut konsisten, sama. Ya. Maksud saya begini ya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak menulis Al-Quran, Rasulullah itu terima Al-Quran kemudian sampaikan, terima Al-Quran sampaikan. Baru ditulis ketika zaman Sayyidina Umar dimulai, dirampungkan pada zaman Sayyidina Utsman. Ya. Itu berpuluh tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ya. Bagaimana mungkin seseorang yang menyampaikannya dalam bentuk verbal, bagaimana mungkin dia meneliti adanya perubahan sekecil ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dalam doa ini, ya. Ini mustahil. Nah, jawaban doanya ada 3 tempat. Ya, tadi saya katakan doanya dan jawabannya identik, saya ulangi ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ada 4 ya. Kurikulum yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban pertama ada di surat yang sama, ayat ke-151. Ya, tadi doanya di 129. Sekarang jawabannya di 151 dari surat yang sama. Tadi kalimatnya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ada 4 ya. Sekarang jawaban doanya kama arsalna fikum rasulan minkum. Tadi doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Sekarang jawabannya kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. 4 juga ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini tambahan saja secara umum ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tapi 4-nya sama. Yang pertama yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, 4 ya. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Cuma urutannya berbeda. Dari doa urutannya berbeda ya. Urutannya berbeda. Sekali lagi ya, ini nanti akan membuktikan tidak mungkin seorang Rasulullah, seorang Nabi Muhammad yang beliau tidak menuliskan Al-Qur'an sama sekali, nggak ditulis ya, produknya tidak pernah ditulis, disampaikan secara verbal, tidak mungkin akan bisa membuat perbedaan sekecil ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan sengaja gitu ya. Ya, sekali lagi menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini bukan produk manusia. Jawaban kedua sama persis urutannya dengan jawaban pertama dan berbeda dengan doanya, yaitu surat ketiga ayat 164 Ali Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tadi doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Jawabannya iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Rasulan min anfusihim. Yatlu 'alaihim ayatihi 1, wa yuzakkihim 2, wa yu'allimuhumul kitaba 3, wal hikmah 4. Sama ya. Wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin ya. Cuma urutannya berbeda ya. Urutan yang jawaban kedua ini sama dengan jawaban pertama tapi tidak sama dengan doanya. Jawaban ketiga ada di surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat kedua ya. Tadi saya ulangi lagi doanya ya, 129 tadi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sekarang jawaban ketiga, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Tadi doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Sekarang jawaban doanya rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi 1, wa yuzakkihim 2, wa yu'allimuhumul kitab 3, wal hikmah 4. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ini betul-betul luar biasa. Ini kecil sekali ya. Minute sekali ya, minute sekali, kecil sekali. Jadi doa Nabi Ibrahim, beliau minta ya, urutannya adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. 1, wa yu'allimuhumul kitaba, ajarkan hukum-hukum. Wal hikmah, ajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu sariroh ar-rasul,
ya, segala ucapan Rasul, segala perilaku Rasul, sunnah beliau, ya. Wa yuzakkihim, dan terakhir bersihkan jiwa dan bersihkan juga kehidupan. Nah, itu doa dari Nabi Ibrahim. Begitu dijawab doanya dalam 3 tempat, 3 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ini mustahil dilakukan oleh seorang manusia kalau bukan dia adalah wahyu, ya. Mustahil, ingat gitu ya, cuma perbedaannya cuma sedikit saja, ya, yaitu kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, ya, 1, wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, ya. Di ketiga jawaban tadi konsisten dengan ini, ya, semua sama urutannya walaupun dia berbeda dengan doa Nabi Ibrahim. Surat ketiga 164 tadi, laqad manallahu 'alal mu'minina izba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat kedua. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Baik yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ya, ini membuktikan kepada kita lagi-lagi, ya, lagi-lagi. Ini kalau diturutin banyak ini, Pak. Nggak selesai waktu kita 1 harian, 2 hari nggak selesai. Ya. Lagi-lagi ini menunjukkan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh manusia, sehingga hanya menyisakan satu kemungkinan bahwa Al-Quran ini dibuat oleh Sang Maha Tinggi, Maha Kuasa. Ada perantara malaikat di situ. Kembali kepada ayat kita di awal tadi, surat An-Nisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ini menjadi alasan atau menjadi cara bagi kita untuk tunduk akan datangnya hari kiamat, ya. Keimanan kita kepada hari kiamat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada pilihan lain, karena kita tidak bisa keluar dari semua kemukjizatan ini, ya, yang yang dipertontonkan Allah ke hadapan mata kita, yang ditantang Allah ke hadapan logika kita, ya, yang dibawa Allah ke hadapan pemikiran kita, agar kita merenungi dan ujung-ujungnya, ya, agar kita tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan keimanan kepada hari akhirat. Apa Ibu yang bilang? Ya. Sekarang keimanan kepada hari akhirat. Ini rumusnya, ya, rumusnya. Al-Qur'an, ketika kita mampu merasakan dahsyatnya fakta, ya. Fakta ini rasakan dahsyatnya. Masya Allah, ini bukan kitab buatan manusia ini. Artinya pasti ada hari berikutnya, hari akhirat nanti. Kenapa? Karena ada malaikatnya yang menurunkan, ada yang menjaganya, ada rumus urutan kehidupan yang kita tidak bisa keluar daripadanya. Ada tantangan Allah yang melibatkan struktur alam semesta, ya. Ada perubahan kecil yang pasti luput kalau dibahasakan verbal oleh manusia. Ya, kita ini saya bicara 1 jam aja banyak yang lupa apa yang sudah saya bicarakan. Apalagi dalam perjalanan Rasulullah, ya, wahyu itu turun dalam tempo 23 tahun kurang lebih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi tidak mungkin itu terjadi kecuali dia adalah kitabullah, dan oleh karenanya maka Allah itu al-haq, Rasulullah juga hak, dan hari akhirat itu betul-betul hak, pasti akan terjadi, la raiba fiha. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, karena tadi kita merasakan dahsyatnya fakta ini. Apa Ibu? Baik, saya pikir itu Pak Khairil yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Bapak Pak Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Kita baru saja mendengarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tentang bagaimana kita harus beriman kepada hari akhirat dengan perantaraan mempelajari ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, di mana di situ disimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak lain adalah bukan buatan manusia, tetapi adalah buatan dari pencipta manusia yang maha kuasa, yang diturunkan melalui perantaraan malaikat. Rasanya pengajian yang keempat ini bisa menjadi penutup
untuk meyakinkan kita bahwa hari akhirat itu adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat kita ingkari, bahkan kita harus mengimaninya agar kita bisa beruntung jadi golongan orang-orang yang muflih sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat keempat. Untuk melengkapi pertemuan kita hari ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama kita akan bacakan dulu di chat room. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti akan dibacakan oleh Ibu Hani dan Ibu Lala untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Setelah itu apabila tidak ada lagi, bisa langsung bertanya ke Ustadz dengan cara raise hand. Silakan Bu Lala dan Bu Hani. Bu Hani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So far belum ada pertanyaan. Pak Acil cuman menanyakan mungkin. Terima kasih. Baik. Kalau begitu mungkin ada yang mau bertanya langsung. Silakan para jamaah ditanyakan langsung ke Ustadz Doni. Apabila ada hal-hal yang ingin diklarifikasi atau ingin ditanyakan lebih lanjut. Maaf, ini ada pertanyaan masuk ke japri saya. Pak Acil, bisa saya sampaikan? Silakan. Ya. Izin Ustadz membacakan pertanyaan. Silakan Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Adakah tip menanamkan keimanan tentang kiamah itu untuk anak-anak? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Pak Khairul. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu yang bertanya atau Bapak yang bertanya. Terima kasih Bu Hani. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tipsnya sama juga seperti kita yang dewasa ini, yaitu mengalahkan logika kita, ya, mengalahkan pola pikir kita. Ya, Al-Quran itu mukjizat, diambil dari kata ijaz yang artinya itu mengalahkan. Mukjizat itu mengalahkan artinya. Mengalahkan apa? Mengalahkan logika kita. Seperti tadi, ketika kita mampu merasakan, oh iya ya, ini bukan buatan manusia nih. Wah, artinya ada yang membuat nih. Terus kita tidak mampu keluar dari apa yang dia buat. Perjalanan kita akan berikutnya. Oh, berarti yang dia katakan itu benar. Berarti benar adanya, tidak ada keraguan dalamnya. Itu akan membuat keimanan yang mantap. Ya. Jadi kalau kepada anak, contohnya kita bisa mengajak dia berpikir seperti tadi. Quran surat Al-Hajj ayat ke-5 tadi Bapak Ibu. Ya. Coba lihat bagaimana orang dari kecil sampai besar, sampai tua perjalanan hidupnya. Nggak ada yang bisa memberhentikan perjalanan itu. Ya. Kenapa? Karena aturan itu ada yang buat. Ya. Kalau kita kuat, kalau kita hebat kan kita bisa berhentikan. Saya mau kecil aja terus. Ya. Saya nggak mau mati gitu misalkan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah itu bukti bahwa hidup ini ada yang membuat. Oleh karenanya dia juga yang mengatakan bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya. Ya. Demikian kira-kira Bu Hani kurang lebihnya. Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan terjawab Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih. Ayo mari jemaah sekalian, silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, kalau belum ada, saya mungkin bisa bertanya kepada Ustadz nih, Ustadz. Saya bisa bertanya? Silakan Bu. Ya, Ibu Uki ya. Iya betul Ibu Uki. Iya. Silakan Bu Uki. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kan menyimpang sedikit ya dari topiknya. Semua cita-cita kaum muslimin mau masuk surga. Yang saya dari ceramah-ceramah itu, orang bisa masuk surga karena sabar. 2, orang masuk surga karena hatinya bersih. Boleh Pak Ustadz memberikan satu lagi ciri-ciri orang bisa masuk surga? Dan yang ingin saya minta diperjelas ya, apa di Al-Quran atau ada di hadis? Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka saya menjadi matanya, menjadi telinganya, dan menjadi mulutnya. Sungguh
sangat beruntung sekali dan mulia sekali. Boleh Pak Ustadz membantu saya untuk bisa mencapai itu bagaimana? Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi apa yang saya langsung jawab ya Pak Khairul ya. Ya, jadi Silakan Ustaz. ya, apa yang Ibu sebut tadi itu adalah hadis, tapi hadis qudsi namanya ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang Rasulullah itu menjelaskan tentang apa yang disebutkan Allah ya, kira-kira begitu, tapi bukan Al-Qur'an. Jadi namanya hadis qudsi. Adapun tadi Ibu katakan kalau mau masuk surga apalagi syaratnya. Silahkan Ibu pegang surat ke-7 ayat 43, surat Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 43. Kalimat Allah di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi orang-orang yang masuk surga, yang di dalam surga itu mereka punya satu ciri yang sama ya. Yaitu apa? Ciri mereka ketika mereka wafat, hati mereka bersih dari dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari hati mereka itu dendam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi sederhana sekali, kalau Ibu dan kita semua bercita-cita ingin masuk surga, pastikan sebelum mati semua dendam sudah tercabut. Gitu. Ya, semua dendam sudah tercabut. Dendam kepada siapa saja ya, dendam yang kecil maupun yang besar ya, dendam yang tersembunyi maupun yang kelihatan ya. Ya, yang tahu cuma kita tuh, yang tahu cuma kita. Dan sebaiknya kita jujur, karena jangan sampai kita bawa. Kalau bawa, kita nggak punya paspor untuk masuk surga. Ciri orang masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami sudah cabut dari hati mereka itu dendam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, bagaimana caranya mencapai tadi apa yang Ibu sampaikan tadi? Silahkan Ibu juga pegang kepada kita semua juga. Quran surat kedua 155, 156, 157. Ya, 155, 156, 157. Pegang satu kalimat di situ ya dari 155 ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu perhatikan kalimatnya, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Ada orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah. Ya. Nabi satu dapat sholawat. Tapi ada lagi orang biasa yang dapat sholawat dari Allah. Ketersambungan langsung kepada Allah. Kecintaan Allah. Bahkan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Siapa mereka? Orang yang memegang kalimat ini. Apa kalimatnya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu bukan kalimat orang meninggal saja. Ya, tapi semuanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Saya sudah berpikir mau bikin stiker ya yang besar supaya ditempel di dalam mobil kita gitu ya. Di dalam kendaraan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Yang naik mobil ini pasti mati. Ya, yang naik motor ini pasti mati ya. Kenapa ya pasti mati? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Pasti mati. Jadi yang luput dari kita itu musibah, yang datang kepada kita juga musibah. Bapak Ibu. Quran surat 57, Al-Hadid ayat 23 dan 24. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, agar kalian tidak perlu sedih-sedih berlama-lama atas apa yang luput dari kalian dan tidak perlu bergembira-gembira atas apa yang datang kepada kalian. Di tengah-tengah aja. Ya. Di tengah-tengah aja. Santai aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena dua-duanya adalah musibah. Ya. Ya, konotasinya, sayangnya kita sudah terlanjur musibah itu konotasinya buruk saja. Tidak. Buruk iya. Ya. Tapi yang tidak buruk juga iya. Ya. Karena itulah bentuk
yang terjadi kepada kita. Di kalimatnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian Bu, siapa tadi yang bertanya, Bu? Uki nama saya. Oh iya Bu Uci, ya maaf. Ya, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Bapak sangat menginspirasi kami, alhamdulillah alamin. Jazakallah khairan. Wa iyyaki amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah yang lain. Ada 2 pertanyaan Pak Hairil, bisa izin saya Silakan. bacakan? Ya. Iya, silakan Bu Hani. Ustadz, saya izin bacakan 2 pertanyaan Ustadz. Silakan Bu. Yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menurut Ustadz mengenai ceramah-ceramah pembahasan mengenai tanda-tanda hari akhir dan dikatakan sekarang sudah memasuki akhir zaman? Apakah ini bisa kita yakini? Jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Jadi saya langsung jawab ya Bu Hani, Pak Khairil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, datangnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah itu merupakan tanda akhir zaman sudah. Itu tanda yang pasti dari akhir zaman itu. Kalau kita buka Quran surat jadi ini pembahasan hadisnya kita nanti itu untuk memperkaya boleh. Tapi yang sudah pasti kan Al-Quran. Yang sudah pasti Al-Quran. Quran surat ke-54 ayat pertama. Surat Al-Qamar ayat pertama. Ya, surat Al-Qamar ayat pertama. Jadi Rasulullah, beliau pernah membelah bulan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sudah tanda akhir zaman tuh. Maka kalimatnya di situ surat Al-Qamar ya, iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya. Sudah dekat hari kiamat karena bulan sudah terbelah. Dan yang membelah bulan adalah Rasulullah SAW. Itu terbukti. Beberapa dokumen dari NASA pernah bocor bahwa bulan itu ada tanda dia pernah terbelah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sudah dekat kiamat itu. Sudah dekat. Ya. Cuma dekatnya sedekat apa? Ya, apakah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Demikian kira-kira Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf Pak Hairil, ada satu pertanyaan tapi juga ada yang raise hand. Apa dibaca dulu pertanyaan di chat atau bagaimana? Ya, kita selesaikan dulu yang di chat Bu Hani. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari penjelasan Ustadz tadi, Nabi Ibrahim sangat spesial karena Allah mengabulkan doa-doa Nabi Ibrahim dan nama Nabi Ibrahim disebut di dalam sholat. Mohon penjelasan Ustadz, jazakallah khair. Iya, betul sekali Bu atau Bapak yang bertanya. Saya langsung jawab ya Bu. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menamakan kita Muslim. Ya. Dialah yang menamakan kita Muslim. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, Doni, kamu ini Muslim? Iya. Nah, kalau ada yang iseng nanya, dari mana kamu ngaku-ngaku Muslim? Siapa yang melabeli kamu Muslim? Gitu ya. Kalau kita nggak tahu, bingung tuh jawabnya tuh. Siapa yang menamai kita Muslim? Gitu ya. Nah, sekarang kita tahu hari ini kita buka surat ke-22 tadi sudah kita buka surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat ke-22 ayat 78 ya. Sangat spesial Nabi Ibrahim ya. Sampai-sampai nama kita muslimin itu yang menamai adalah Nabi Ibrahim. Kalimatnya begini. Ayat terakhir ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, Dia telah memilih kalian dan sama sekali tidak menjadikan kesulitan atau kesukaran di dalam agama kalian. Millata abikum Ibrahim, yaitu cara berpikir atau paradigma bapak moyangmu Ibrahim ya. Nah, pada kalimat berikutnya mohon perhatian di situ. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang menamakan kalian muslimin sebelum ini, dulu sebelum ini, dan juga di dalam Al-Quran ini. Nah, gitu ya. Jadi kita ini kaum muslimin dari mana? Siapa yang menamai kita nama muslimin itu? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi Nabi Isa itu Nabi Allah, kita mencintai beliau. Ya, Nabi Musa Nabi Allah, kita mencintai beliau. Nabi Daud Nabi Allah, kita mencintai beliau. Semua keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan semuanya Muslim. Ya, semuanya Muslim. Demikian kira-kira. Ya Allah, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Terima kasih. Ya, lanjut ada yang raise hand. Sebenarnya nih Pak Sondang juga ada direct message ke saya di chat. Tapi silakan Pak Sondang nih ditanyakan langsung ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya, itu bahan bakar neraka dari manusia dan batu. Pertanyaannya, manusia yang manakah itu? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sebagai lanjutan dari ayat ke-24 surat Al-Baqarah tadi, ya, kita buka surat ke-7, mobil khusus kepada Pak Sondang yang bertanya, surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat ke-179. Ya, 179. Manusia yang seperti apa ya, yang akan jadi bahan bakar neraka itu tadi. Ya. 179 dari surat Al-A'raf ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalimat Allah begini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Dan akan kami penuhi isi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Tadi tambahannya batu ya, tambahannya batu tadi. Kalangan jin dan manusia. Seperti apa kriteria mereka? Mereka adalah orang-orang ya, kalau dari jin kita nggak tahu seperti apa, maksudnya bentuknya kayak apa, tapi manusia kita ngerti. Ciri mereka adalah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak bisa berpikir dengan hati itu. La yafqahun, tidak paham dengan hatinya. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat dengan matanya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan la yasma'una biha, mereka punya walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi mereka tidak mau mendengar dengan telinga mereka itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun, mereka itu lebih parah daripada binatang ternak, merekalah orang-orang yang lalai. Mereka itulah yang jadi bahan bakar api neraka Pak Sondang. Punya hati tidak merasakan, tidak memahami dengan hatinya, tidak belajar ya untuk menjadikan hati itu hati yang merasa. Punya mata tapi tidak mau melihat, ya, membutakan matanya. Tentu saja bukan mata fisik ya, tapi mata pemahaman. Dan yang ketiga, memiliki telinga, mendengarkan tapi tidak mau mengikuti, ya, tidak mau mengikuti. Demikian kira-kira Pak. Pak Sondang. Oh, sudah. Ada jelas Pak Sondang? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Ini waktu juga sudah sampai nih Ustadz, jam 17.30, hampir sebentar lagi. Ya. Dan belum ada lagi pertanyaan, baik itu di chat room maupun yang raise hand. Itu ada. Masih ada? Masih ada lagi. Oh ya, silakan dibacakan. Ya. Tangannya nggak kelihatan. Oh ada. Mau yang di chat atau yang di raise hand? Raise hand udah lebih dulu ya. Oh ya, kita sempatkan membahas pertanyaan yang ada ini, baik di chat maupun di raise hand. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairil sebagai moderator, Ustadz Doa Doni Amir. Juga terima kasih sahabat-sahabat Mata V80. Terima kasih Ustadz, itu soal saya ada tertariknya di Al-Hajj ayat 5, bagaimana perjalanan terciptanya manusia, mulai dari Nabi Adam dari tanah, jadi dari tanah dibuat oleh Allah menjadi manusia, kemudian perjalanan berikutnya air mani, segumpal darah, daging, dan seterusnya. Dan di situ disebutkan juga bahwa jadi kita memang harus menyadari bahwa orang difabel atau memang Allah menciptakan, ada yang diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Nah, itu semuanya kan juga mengingatkan kita kembali, dan kita ini yang lagi mengikuti pengajian termasuk semua ini
Ini kan kita semuanya sebenarnya lagi dalam perjalanan menuju kampung, menuju kampung halaman kita, Pak Ustadz ya. Kita akan kembali ke kampung halaman kita yang abadi. Nah, ini juga tadi berhubungan juga dengan apa yang Pak Sonang sebutkan sedikit ya. Cuman di Al-Hajj ayat 5 tadi disebutkan kan bahwa ada yang diwafatkan muda, ada yang diwafatkan sampai pikun. Nah, sementara orang-orang yang pikun itu kan tidak mempunyai kewajiban lagi untuk dia melakukan ibadah. Yang saya tahu, saya pernah dengar Ustaz ya. Artinya mereka sudah nggak ngerti apa-apa, itu mereka tidak punya kewajiban. Artinya mereka tidak punya kewajiban sholat. Itu apa benar apa enggak, itu mungkin Ustadz bisa bantu dalilnya. Karena ya alangkah kesiannya mereka, apalagi kalau mereka dan ini dialami juga oleh orang tua saya terus terang, karena sekitar 5-6 tahun terakhir almarhum ayah saya itu dia benar-benar Alzheimer ya itu. Jadi dia apakah mereka itu juga kesian. Nah, yang disebutkan Pak Sonang tadi sedikit juga nih, kan disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an bahwa kita tuh akan kekal di hari akhirat. Ya, jiwa kita ini sampai kapanpun kekal. Kita hanya numpang atau pindah alamat aja, pindah media aja. Sekarang dia dunia yang fana, nanti kita akan ke alam barzah, kemudian nanti kita akan dimatikan lagi untuk pindah berikutnya ke alam akhirat. Ini orang-orang yang dibakar ini ceritanya gimana itu Ustaz? Mungkin supaya saya punya lebih pemahaman aja itu Ustaz. Itu aja yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Saya langsung jawab ya Pak. Jadi ya kalau kita buka Quran surat kedua ayat 256, Bapak Ibu, bil khusus pada Pak Indra yang bertanya tadi. Kalimat Allah di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Kenapa? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas yang mana yang rusydu dan yang ghayy. Artinya ketika seseorang tidak lagi bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hitam, yang mana yang putih, yang mana yang gelap, yang mana yang terang, ini perumpamaan ya untuk menjelaskan bahwa seseorang sudah pikun ya, maka tidak ada paksaan ya dalam hal tersebut ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi faham itu adalah syaratnya ibadah. Maksudnya bukan paham dalam artian saya belum paham makanya saya nggak sholat, bukan itu, tapi secara alamiah, secara natural ketika seseorang hilang ingatan, baik itu karena tidur atau karena mungkin ya dalam tanda kutip ya sakit jiwa, atau mungkin tua atau pikun dalam hal ini, maka la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan di dalam agamanya, kecuali dia ingat ya. Suatu waktu dia ingat dia melakukan, sekali waktu dia ingat dia lakukan, silahkan. Nah, pertanyaan kedua mengenai siksaan atau yang dibakar tadi itu bagaimana ceritanya? Quran surat kedua silahkan, surat keempat maaf, surat An-Nisa silahkan kita buka ayat surat keempat ayat ke-56 Bapak Ibu ya, 56 dari surat An-Nisa ya. Jadi kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina kafaru biayatina saufa nuslihim naro. Orang yang kafir terhadap ayat kami akan kami masukkan neraka. Perhatikan kalimatnya, kullama, setiap kali, nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya rusak, badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Setiap kali kulitnya rusak, bisa jadi mati langsung gitu ya, kebakar mati. Badalnahum juludan ghairaha, kami buatkan kulit yang baru, liyazukul azab, agar mereka merasakan azab. Jiwanya mati enggak? Jiwanya enggak mati. Ya. Tapi badannya hancur, badannya rusak. Dari mana dalilnya? Quran surat ini untuk menyambung yang tadi ya. Surat Al-A'la ya, juz yang ke-30. Surat Al-A'la itu surat keberapa ya? Surat ke-87 Bapak Ibu ya. Surat ke-87 Al-A'la. Surat Al-A'la ayat yang ayat yang ke berapa itu?
Surat ya, betul, surat Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Itu ayat keberapa tuh ya? Kalimatnya itu. Tiga 13, Ustaz. Surat keberapa, Pak? 13 ya? Ya, iya betul. Surat ke-13. Di kalimatnya summa la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati di tengah-tengah itu, tapi ada gitu. Disiksa ya, seperti kehilangan nyawa tapi tidak gitu ya. Seperti hidup tapi tidak, seperti mati tapi tidak. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, itu kira-kira kondisinya secara detailnya begitu. Tapi kulitnya rusak berganti, dagingnya rusak berganti. Kulitnya rusak liyazukul azab, agar merasakan azab ya. Serem ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak mati tapi hidup. Kayak hidup tapi mati lagi. Tapi tetap ada, ya, tetap ada sampai hari kiamat. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Demikian kira-kira, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi, Ustadz. Ya, silakan. Sebelum kita Ada dua pertanyaan di dalam chat. Oh, di chat. Pak Acil. Oh iya, yang ini dari ada satu ini saya bacakan. Ustadz, kalau melihat urutan doa Nabi Ibrahim dengan jawaban doa yang membersihkan jiwa menjadi naik ke nomor 2, apakah itu pertanda bahwa setelah mempelajari ayat-ayat, membersihkan jiwa itu lebih urgen daripada mempelajari hukum? Ini persis Bapak atau Ibu yang bertanya. Ya, betul sekali. Tepat, itu 100%. Ya. Maka itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dari situlah sebetulnya kurikulum belajar agama kita ini mau tidak mau harus kita otokritik. Ya. Kenapa? Orang kebanyakan belajar hukum-hukum. Dari dulu kecil kita belajar hukum-hukum. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu. Akhirnya apa? Berantem. Akhirnya berantem. Padahal dari urutannya, setelah diajarkan ayat-ayat Allah itu, kemudian adalah membersihkan jiwa. Jiwa yang bersih itulah jadi modal bagi seseorang untuk kemudian belajar hukum-hukum Allah, belajar hadis-hadis, sunnah-sunnah, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, kalau dibalik, maka yang terjadi akan arogansi. Betul sekali Bapak Ibu yang tadi bertanya. Ya. Jazakallah, Ustaz. Baik. Yang terakhir, Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Singkat saja, Ustadz, apakah orang munafik yang akan mengisi dasar neraka pada akhirnya dapat masuk surga, mengingat iman mereka masih mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Kita buka Al-Quran ya. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 145. Bapak Ibu ya, surat An-Nisa. Iya betul, surat An-Nisa di penghujung itu ayat 145 dan 146. 145 dan 146 betul. Ya, kita perhatikan kalimatnya di situ. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Ya. Ya, ini kayaknya suara tarhimnya dari rumah Pak Acil kayaknya nih. Oh ya. Jadi orang-orang yang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, akan ditempatkan di kerak neraka, ya, di kerak neraka, dan ada kalimatnya walan tajidalahum nasira, dan tidak ada yang bisa menjadi penyelamat bagi dirinya, tidak akan pernah ada. Ya. Kenapa? Karena munafik itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan punya keimanan, ya, tapi dia punya kesyirikan kecil. Awas jangan keliru ya, munafik itu bukan punya keimanan kecil, tapi dia punya kesyirikan kecil. Ya. Syirik kecil itu riya. Riya itu pangkal munafik, nifak. Ya. Ini berat kalau kita sudah bicara tentang ini. Pada ayat berikutnya, illallazina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah, kecuali orang yang bertaubat, orang yang membersihkan dirinya
bergantung hanya kepada Allah, maka mereka bersama dengan orang yang beriman. Ya. Tapi kalau sudah wafat dalam keadaan munafik, nifak, maka walan tajidalahum nasira, tidak akan ada penolong bagi dirinya. Ya, tidak akan ada penolong bagi dirinya. Loh, Islamnya gimana? Itu statusnya. Boleh jadi status itu hanya KTP saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Boleh jadi status itu hanya KTP saja. Maka itu Bapak Ibu, ya, kemunafikan itu sangat mengerikan, ya, karena dia adalah syirik kecil, bukan keimanan yang kecil, tapi syirik yang kecil. Ya. Demikian kira-kira jawabannya. Pak Acit. Tarhimnya mengganggu. Ya, baik. Kalau begitu, kita sudah mengakhiri saat ini 4 pengajian dari Ustadz Doni. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan juga kekuatan untuk dapat memahami, juga untuk dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Doni. Untuk Ustadz Doni, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiro. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Untuk itu kita tutup dengan doa. Silakan Ustadz, kita akhiri pengajian kita. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Khairil, Bu Hani, tadi ada Bu Hera juga ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa shifaa'a amradina waj'alhu li dzunubina mumahhisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan 4 kali misi. atas waktunya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Sekali nih Ustadz udah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.